Baik, sekarang kita akan belajar relation dan rollup di database. Ini masih bagian dari belajar tentang database Notion. Apa relation dan rollup itu ya? Jadi relation dan rollup itu adalah kita merelasikan atau mengkoneksikan antara database satu dengan database yang lainnya. Ini ada pada gambarnya, jadi ada dua database atau tabel nih. Nanti ini bisa dikoneksikan, diintegrasikan. Nah, kita sebut dengan relation. Dan juga rollup. Nah, rollup itu nanti dari dua database yang sudah terhubung nanti kita bisa lakukan perhitungan, kita agregatkan ya, kita jumlahkan, kita bisa total, kita hitung count isinya, macam-macamnya. Nah, itu rollup. Misalnya misalnya ada satu database, yang pertama adalah database konsumen, yang kedua database item atau barang yang terjual misalkan ya, yang dibeli gitu. Nah, nanti kita bisa mengetahui konsumen yang mana membeli barang yang mana, atau barang yang mana dibeli konsumen yang mana. Nah, kalau kita ingin memperoleh informasi itu, nah itu nanti kita bisa kelola dengan relation. Itu kalau kita pakai Excel itu mirip sama pivot table kayak gitu ya. Oke, tapi ini di Notion kita sebut relation dan rollup. Nah, ini ada beberapa contoh, nanti akan saya walk through satu-satu di masing-masing video. Yang pertama, yang paling sederhana, yang cukup sederhana ini adalah mengelola tugas pribadi. Nah, ini saya ceritakan dulu bagaimana kedua tabel ini kita relasikan. Jadi, skenario-nya adalah saya punya beberapa tugas harian, pekerjaan yang harus saya lakukan setiap hari, kemudian setelah saya identifikasi dari pekerjaan-pekerjaan tersebut, tugas-tugas tersebut, saya kelompokkan yang memiliki kemiripan ya, saya masukkan ke kategori. Ini kebiasaan harian itu isinya apa saja. Nah, ini ada baca buku, olahraga, minum air, kayak gitu, meditasi, minum kopi. Ini kebiasaan harian saya setiap hari. Ini yang saya kelompokkan jadi kebiasaan harian. Terus kemudian ada buat konten planner sama tulis copy konten misalnya. Ada edit video. Nah, ini secara kontekstual ini masuk kepada kategori kelompok mengelola sosial media. Nah, ini saya kategorikan. Terus kemudian yang berikutnya adalah riset pasar dan riset produk. Ini saya kelompokkan menjadi mengerjakan proyek. Ini bebas ya. Jadi kita nanti masing-masing nanti punya kebiasaan yang berbeda, punya tugas yang berbeda. Nah, silakan dikelola sendiri. Dan itu nantinya dari berbagai tugas harian yang sudah dikelompokkan, saya ingin mengetahui progresnya dari total kelompok itu. Jadi ini kebiasaan harian, ini progresnya berapa? Ini cuma 20%. Karena dari 5 tugas harian itu hanya satu yang selesai. Nah, misalnya nih, hanya yang ini satu selesai. Ini kalau saya nolkan, saya hilangkan centangnya menjadi 0. Kalau ini saya centang 2, ini menjadi 40%. 20 tambah 20%, karena satu tugas ini bobotnya 20%. Begitu juga dengan mengelola sosmed, karena isinya 3, itu maka satu ketika sudah selesai, itu menilai 33%. Nah, ini memberikan informasi secara visual tentang progresnya. Kita akan memonitor progres harian kita. Nah, jadi kita punya target progres kita harus selesai. Misalnya untuk tugas harian ini 100% targetnya, sosmed ini 50%, 60%. Nah, itu kayak gitu minimal. Nah, terus kemudian ini kita pakai formula, nanti akan juga saya singgung sedikit ini sebagai kalimat motivasi ya, kata-kata motivasi. Nah, oke, sekarang kita walk through aja ya, langsung aja kita buka satu toggle di sini. Nah, ini saya sudah tulis ulang, ini sudah saya duplicate yang tugas harian kategori. Nah, gimana saya membuat relasi seperti ini ya. Pertama, kita tentukan dulu relasinya seperti apa. Nah, relasi ada dua, ada yang satu arah sama yang dua arah atau timbal balik.
Kalau yang seperti contoh, ini keduanya muncul. Jadi di database kebiasaan harian atau kategori ini, tugas hariannya muncul, begitu pula dengan database yang tugas harian, kategorinya muncul. Berarti kedua-duanya dua database ini dua arah, ya. Oke, berarti dua arah ini karena informasinya ingin tampil di masing-masing database. Kita pilih relation, ya, tekan tanda panah, kita pilih relation, terus kemudian kita ingin merelasikan database kategori dengan database yang mana. Nah, ini tugas harian. Nah, ini kelihatan di sini, ya. Nah, jadi kalau kita ingin meng-create database yang relasinya dua arah, kita tinggal nyalakan yang ini, show on tugas harian. Kita nyalakan, terus kemudian ini kita add relation. Ini tandanya, ya, ini panahnya bolak-balik ini. Add relation, sudah selesai. Nah, ini tinggal kita saja. Nah, kita kasih nama properti yang baru. Nah, jadi tugas harian muncul di sini, terus kemudian kategorinya juga muncul. Ini tinggal kita kelompokkan saja. Jadi baik kita bisa relasikan di sini maupun di sini sama saja. Ini baca buku, ini termasuk kategori yang mana? Ini kebiasaan harian. Nah, karena ini bawahnya sama, terus supaya lebih mudah, ini sama kayak di Excel gitu, ya. Saya tinggal pilih yang pojok kanan bawah, ada sampai keterangan muncul drag vertical itu fill value, ini kita drag ke bawah sampai ke minum kopi. Nah, ini kebiasaan harian. Terus buat content planner sampai edit video, ini termasuk yang mengelola sosial media. Ini juga sama, saya drag ke bawah, di set pasar ini mengerjakan project. Oke, nah ini begitu kita pilih kategori yang mana untuk masing-masing record di dalam tugas harian, ini otomatis terkelompokkan secara otomatis, ya. Jadi kebiasaan harian ini terdiri dari 5 tugas harian. Mengelola sosial media ini terdiri dari 3 tugas harian. Ini semua sudah terisi. Ini berarti kita sudah berhasil merelasikan 2 database ini untuk seluruh page yang ada. Ini page, ya. Satu record ini page, satu halaman. Nah, sudah kita relasikan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah saya ingin men-tracking progresnya. Saya mengetahui progresnya masing-masing kategori dan tugas hariannya. Nah, ini berarti saya harus bobotkan semua ini kan. Nah, caranya seperti apa? Ini kita tinggal lakukan roll up saja, mengagregasi ini yang sudah page yang sudah database yang sudah direlasikan. Nah, kita pilih aja tipenya roll up, relasinya kita pilih mana database yang sudah direlasikan. Nanti begitu relasinya muncul di sini, kita pilih ini muncul tugas harian 1 ini. Nah, sudah otomatis muncul. Jadi isinya sama karena yang kita perhitungkan kriterianya adalah menampilkan isi aslinya yang ada di dalam relasi tersebut. Which is ini sama seperti yang properti yang kolom yang sebelahnya, yaitu tugas harian. Nah, kita agregatkan, sekarang kita calculate, kita hitung. Yang kita hitung apa? Yang kita hitung karena ini tidak ada penandanya, nah berarti kita masih kurang 1 langkah yang belum kita lakukan. Ya, mengapa? Karena kita tadi kan ingin mengetahui progresnya, berarti harus ada tag-nya, harus ada label atau tag untuk setiap masing-masing tugas harian yang kita rencanakan. Oh, berarti ini kurang nih, berarti propertinya. Kolomnya kita tambah. Apa yang paling mudah sebagai taggingnya itu adalah checkbox. Nah, oke, kita pilih 1 kolom, kita pilih checkbox. Ini kita selesai. Nah, kayak gitu, ya. Jadi sebenarnya adalah begitu ini saya centang selesai, berarti pekerjaan ini tugas harian ini selesai. Jadi ini saya centang berarti baca buku selesai. Ini saya centang berarti ini olahraga selesai. Jadi roll up sekarang sudah dapat menghitung dari satu kelompok satu kelompok kategori pekerjaan ini, tugas harian ini yang berapa yang sudah selesai. Oke, sekarang kita ulangi lagi di progres ini, berarti sudah kita masukkan penandanya, taggingnya. Ini kita buka lagi, kita klik aja.
Kita klik, kita edit properti, terus kita hitung. Mana yang kita calculate? Yang kita calculate adalah checkbox-nya. Nah, berarti ini properti yang kita pilih adalah selesai, yang ini isinya checkbox, oke. Nah, ini berarti ada 5, ini ada 3, ini ada 2 ya, cocok ya. Karena ini show original, isinya value yang aslinya ada di properti di database yang tugas harian. Kita calculate persentasenya. Nah, ini ada pilihannya show original, count all, hitung semua, hitung berapa yang cek. Kalau kita hitung semua, ini count all, ini berarti 5, 3, 2, cocok ya. Terus kemudian cek, karena tidak ada yang dicek, tidak centang, maka ini 0 semua ya. Terus uncheck, nah ini karena semuanya belum di-uncheck, semua belum dicek, itu belum dicentang, maka semuanya muncul angka yang belum dicentang. Nah, berarti yang 2 terakhir ini baru menghitung persentase. Persentase yang sudah dicentang dan persentase yang belum dicentang. Kalau kita kan tadi ingin men-tracking progres dari yang sudah selesai. Jadi yang kita hitung adalah persen cek. Jadi kalau ini dicentang atau true ya, dicentang itu berarti kita hitung selesai. Kita hitung prestasinya berapa. Contohnya misalnya ini ketika saya klik nanti dia akan 20%. Ini karena isinya 2 ya, berarti ini ketika saya centang di sini isinya harusnya 50%. Oke. Nah, secara visual ini masih kita bisa lakukan customisasi ya. Kita tinggal pilih lagi edit property. Nah, ini ada pilihannya show as. Ingin ditampilkan seperti apa roll up kita? Ataukah number, ataukah dalam bentuk bar gini, ataukah dalam bentuk ring. Nah, coba kita pilih yang ring saja. Nah, ring. Jadi satu bagian ini isinya 20%. Ini kalau tidak ada warna hijau, ini berarti 0%. Ini pun warnanya kita bisa ganti-ganti. Biru, hijau, kuning, orange, macam-macam. Berarti kita sudah bisa membuat ya. Ini show number. Kalau ingin number yang ditampilkan. Kalau tidak ingin tampilkan, ini tinggal di matikan aja toggle-nya. Ini kita nyalakan aja. Jadi 20% pekerjaan tugas harian yang selesai dari 5 ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan informasi mengenai kemajuan dari masing-masing tugas harian di dalam satu kelompok kegiatan atau kategori. Nah, terus berikutnya berkembang lagi ya. Jadi karena ini banyak, misalnya saya ingin langsung memberi tanda sekaligus gitu. Dari satu klik aja, misalnya satu langkah aja ini sudah tercentang semua. Nah, kita tinggal buat aja button. Nah, berarti ini bisa dilakukan di button. Tinggal buat button, jadi skenario-nya adalah begitu ini button saya klik, ini semua harus tercentang semua. Oke, tinggal ini saya kasih judul selesaikan semua, kayak gitu ya. Terus kita add a steps, kita tambah langkah. Berarti ini kita edit, kita pilih yang edit karena kita mau mengedit properti di dalam kolom selesai ini agar semuanya tercentang. Berarti ini kita edit page ya. Nah, kemudian begitu kita klik edit page, kita pilih database yang mana yang akan kita edit. Nah, ini yang database tugas harian. Ini. Kemudian propertinya apa? Kan ini database-nya satu, propertinya yang selesai ini dong. Nah, nanti kita pilih edit a property yang selesai. Nah, value-nya kita pilih, kriterianya adalah yang cek. Jadi, begitu ini kita klik ya, kita akan melakukan edit pada tabel tugas harian atau database tugas harian 1. Dan kolom selesai ini kita minta untuk dicentang semuanya. Selesai. Nah, kita tes aja, selesaikan semua. Nah, otomatis semua sudah tercentang. Nah, ini 100%. Nah, kayak gitu ya. Mudah sekali kan. Nah, berikutnya yang terakhir ini saya ingin ini tambahan aja ya, memberi kata motivasi misalnya masing-masing ini. Nah, ini kita paling mudah kita pakai formula. Nah, saya akan ceritakan sebentar saja ini formula. Nah, kita bikin, walaupun video ini bukan untuk menjelaskan formula ya, tapi kan saya berikan gambaran bagaimana Notion bisa memiliki kapabilitas
seperti halnya kita membuat formula di Excel. Ini saya pikir ini lebih mudah karena tampilannya kita bisa perlebar seperti ini. Nah, kita pilih nih, kita pakai if else ya, daripada kita pakai nested if yang if itu, if di dalam if, kita pakai aja if. Jadi if-nya satu aja tapi kasih s. Jadi semua kriterianya, semua condition itu kita state semua, termasuk hasilnya nih. Jadi misalnya ini bahasanya, jika ini kategori filter current progress ini di bawah 33% sama dengan atau kurang dari 33%, maka isinya payah. Kalau 60%, kalau 34 sampai 60% ini semangat. Kalau 61% sampai 80% ini kita kasih jos misalnya. Tapi kalau 100% ini luar biasa. Nah, ini kita pakai ifs ya. Nah, gampang banget nih, nanti ini saya akan jelaskan dalam video berikutnya. Nah, ini jadi kita bisa, ini seolah-olah ini ya, ini kita bisa memfilter database yang lain nih, yang lain atau database yang kita relasikan. Ini kan progres di sini kan bukan database yang ada di dalam tugas harian, tapi ada di sini, di database yang kategori. Nah, ini kita bisa pilih kategori. Di dalam database kita cari database kategori, kita filter mana, yaitu kolom progress, terus kemudian kita hitung berapa kriterianya. Nah, oke, itu aja ya. Nanti kita akan pelajari ini nanti di video yang membahas tentang formula. Oke, gitu video tentang mengolah tugas pribadi untuk relation dan roll up. Nanti kita akan bertemu kembali di video yang berikutnya, yaitu yang contoh untuk mengolah keuangan pribadi, kemudian mengolah pasangan tempat duduk, ini transaksi dagang ya, dan mengolah proyek pribadi. Nah, kita akan buat videonya di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.